Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 PP 195 dari Kabupaten Sukabumi. Video ini merupakan tugas modul 1 pada 1.1a8, yaitu koneksi antar materi yang di dalamnya berisi kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan arahan pada modul 1.1, tugas ini akan menjawab 3 pertanyaan yang akhirnya akan merefleksi kita sebagai seorang pendidik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, dan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban pertama adalah teacher center. Selama ini, ketika proses pembelajaran di kelas, saya lebih fokus ceramah dan menyampaikan materi kepada murid. Kadang, murid tidak diberikan peluang untuk mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui. Selanjutnya, murid ketika datang ke kelas saya anggap tidak tahu apa-apa. Ibarat kertas putih, saya bebas menulis apa saja di kelas tersebut. Berikutnya, ketika murid diam, berarti baik-baik saja. Selanjutnya, fokus pembelajaran adalah materi dan KKM. Materi menjadi tujuan utama dalam proses belajar mengajar. Rasanya tidak tenang jika materi tidak tuntas dan murid tidak sampai kepada ketuntasan minimal. Dan terakhir, mungkin ini yang paling berbahaya. Budi pekerti sesuatu yang asing dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan saya berpikir bahwa penerapan budi pekerti ataupun nilai sikap merupakan tugas utama guru PAI, PKN, dan pembinaan dari guru BK. Pendidikan guru penggerak adalah titik terang atas kekeliruan yang saya buat selama ini. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani seharusnya saya pahami dan terapkan sejak dulu. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada poin-poin penting yang saya catat. Pertama, bahwa pendidikan itu harusnya berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti murid menjadi subjek dalam pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Sudah selayaknya murid diberikan keleluasaan untuk menggali pengetahuan secara mandiri dan dengan caranya sendiri. Berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kemauan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki peranan melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, juga kecerdasan. Semuanya harus seimbang. Tentunya pembentukan budi pekerti atau karakter bukan proses singkat. Ia harus dilakukan bertahap, bisa melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang berkelanjutan. Penerapannya bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan kelas, sekolah, bahkan sampai di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah asas trikon. Kontinuitas berarti berkesinambungan. Hal ini dilakukan terus-menerus melalui perencanaan yang matang. Berikutnya adalah konvergen, berarti penerapannya bisa mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita.
Terakhir adalah konsentris. Artinya, pengembangan dan proses pendidikan itu diterapkan berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Asas trikon ini akan memaksimalkan tujuan dan proses menuntun murid. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, menjadi manusia yang merdeka. Menuntun adalah memberikan tuntunan atas kodrat yang dimiliki murid. Murid diberikan kebebasan, namun guru tetap memberikan arahan agar mereka tidak kehilangan arah yang khawatirnya akan membahayakan hidupnya. Dan terakhir, sesuaikan dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Guru harus dapat mengajar dan mendidik murid sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan murid. Juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya menerapkan kecakapan pendidikan abad 21 yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Satu kata, berubah. Harus berani berubah dan bergerak dari zona nyaman saya selama ini. Saya harus sadar bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Berikan kebebasan kepada mereka untuk mandiri. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Caranya banyak, antara lain menyisipkan dolanan dalam pembelajaran. Selain itu, tugas guru adalah menuntun murid untuk mencapai tujuan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan mengidentifikasi kebutuhan siswa, diawali dari asesmen diagnostik. Berikutnya, menjadi guru pamong atau penuntun, menuntun dan mengarahkan mereka di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang menyenangkan, antara lain dengan membuat media pembelajaran kreatif, inovatif, dan kekinian. Berikutnya adalah pembelajaran berfokus pada murid atau student center. Murid diberikan kebebasan dalam menggali potensinya dan menjadikan mereka aktor utama di kelas. Dan terakhir, memperkenalkan murid pada pembelajaran yang berbasis internet. Selanjutnya, bagaimana pengembangannya di lingkungan sekolah? Pertama, akan memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Kedua, memperingati Hari Bahasa Ibu yang dikenal dengan istilah Mieling Poe Bahasa Indung. Di dalamnya bukan hanya memperkenalkan bahasa ibu atau bahasa daerah sendiri, tetapi juga permainan tradisional, makanan, dan minuman tradisional. Kemudian, mengembangkan karakter murid melalui pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah, antara lain menerapkan 5S, melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian pembiasaan infak harian, dan kegiatan Jumat bersih. Kemudian terakhir, menularkan trilogi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan rekan sejawat. Sebagai penutup dari video ini, saya coba tuliskan sebuah renungan yang menjadi refleksi bagi diri saya khususnya. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya kita memahami dan tidak ragu untuk mulai melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, menerapkan filosofi pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika sudah memahami, baiknya kita coba menularkan kepada rekan sejawat agar lingkup perubahan semakin meluas. Bukan hal mudah untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi habit. Namun, jika tidak kita coba mulai dari diri kita dan mulai hari ini, mau kapan lagi? Bukankah tugas kita luar biasa luhur dan mulia?
Semangat untuk melakukan perubahan. Semangat untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Salam guru penggerak.